Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama Chandra The Respect Official. Hari ini kita akan membahas tentang new normal, tatanan kehidupan baru selama atau setelah terjadinya pandemi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu guys, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Check it out guys. Ketika muncul istilah new normal ini, gue berusaha mencari informasi tentang new normal ini. Jadi gue udah menghimpun keterangan, pengertian, penerapan tata cara yang berhubungan dalam penerapan new normal ini guys. Apa saja guys yang berhubungan dengan new normal? Yang pertama adalah katanya new normal itu adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum masa pandemi ada. Jadi berdasarkan definisi ini kita bisa lihat bahwa new normal itu kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial akan dibuka secara terbatas. Tidak seperti kehidupan normal, tapi ini ada batasannya, seperti adanya pengamanan. Dikerahkannya petugas keamanan seperti TNI dan Polri, kemudian Pol PP dan sebagainya untuk membantu pelaksanaan dari new normal ini di dalam kehidupan di masyarakat gitu. Yang kedua yang bisa kami rangkum adalah bahwa new normal itu adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Jadi katanya merupakan upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Jadi kalau kita lihat apakah nantinya new normal ini bisa menyelamatkan warga negara Indonesia, kita lihat hasilnya nanti. Yang ketiga, new normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona. New normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan secara bebas bergerombol atau keluyuran. Jadi menurut definisi yang ketiga ini, new normal ini lebih diutamakan bagi masyarakat yang memang membutuhkan aktivitas di luar, bukan bagi masyarakat yang bergerombol seperti kerumunan-kerumunan, acara-acara yang tidak menghasilkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan pula diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin keluyuran, hangout, nongkrong-nongkrong seperti biasa di warung. Inilah yang dimaksud dengan aktivitas sosial dilakukan secara terbatas, tidak seperti biasanya dalam kondisi normal. Yang keempat katanya guys, new normal itu diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal, dan kekacauan sosial. Ya, seperti itu katanya guys. Mungkin seperti kepala keluarga, tidak mungkin dia terus berada di dalam rumah, apalagi yang pekerjaan tidak tetap atau pekerjaannya membutuhkan dia berada di luar ruangan. Dan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang rutin, kekayaan yang lumayan cukup, bagi mereka itu tidak masalah, seperti pegawai negeri sipil, PNS, kemudian pengusaha-pengusaha yang punya uang yang cukup, itu tidak akan berdampak serius bagi mereka walaupun mereka berada di dalam rumah mereka masing-masing. Bagi masyarakat, teman-teman kita yang pendapatannya dapat pagi habis sore, mereka mau tidak mau harus keluar rumah guys. Jadi kita istilahnya berada dalam gelombang yang sama tapi tidak berada dalam kapal yang sama.
kendalikanlah kapal kita masing-masing agar terhindar dari badai corona ini, serta kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kemudian yang kelima, katanya guys, new normal itu ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan. Akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya. Kemudian yang keenam, ini cukup penting menurut gue guys. Jadi new normal itu diberlakukan dengan kesadaran bagi masyarakat bahwa dengan kesadaran penuh wabah masih ada di sekitar kita. Untuk aktivitas ekonomi, publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ini menurut gue yang cukup penting guys. Diingat, jangan gara-gara telah diberlakukannya new normal ini, telah ada aktivitas kembali, kita menganggap corona sudah habis, corona sudah selesai, maka kita tidak perlu lagi memakai masker, tidak perlu lagi menjaga jarak, tidak perlu lagi physical distancing, social distancing, mencuci tangan pakai sabun. Ini yang perlu kita waspadai guys. Jadi kewaspadaan yang cukup tinggi harus disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat walaupun kita sudah menerapkan new normal ini. Kemudian yang ketujuh, katanya guys, jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi, selanjutnya ke ekonomi, akan membawa efek domino kebangkrutan negara. Dan nomor 7 ini silakan lu yang komen guys di bawah, bagaimana pendapat lu tentang nomor 7 ini. Silakan tulis komentarmu di bawah. Kemudian yang ke-8 yang berhasil gue rangkum guys. Nah ini sebenarnya gue nggak enak juga ngomongnya guys. Nomor 8 ini katanya, jika Anda tidak setuju dengan new normal, silakan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun dan tetap bisa menghidupi keluarganya. Nah, ini seperti yang gue sampaikan tadi, bahwasanya tidak semua kita bisa punya uang yang cukup untuk menghidupi keluarga kita di dalam rumah terus-menerus. Kita berada dalam kapal yang berbeda, tapi dalam gelombang yang sama. Kemudian yang ke-9, ini tugas pemerintah. Bahasanya untuk memastikan new normal berjalan dengan baik, maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement. Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan penderita COVID-19. Di poin 9 ini katanya pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan konsisten. Apakah kita bisa menerapkan suatu terkoordinasi, sistematis, dan konsisten? Silakan sama lu guys, silakan diberi komentar di bawah guys. Kemudian juga dikatakan termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita COVID-19. Berarti pengadaan alat-alat penunjang APD harus ditingkatkan, dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam mengantisipasi dan melawan atau mencegah penyebaran virus COVID ini harus ditingkatkan. Ya, kalau tidak ditingkatkan tentu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal, banyaknya kematian pasien dan juga tenaga medis itu sendiri. Tenaga kesehatan itu sendiri akan mengalami sesuatu yang buruk jika tidak dibarengi dengan peningkatan kontribusi ya dalam bidang kesehatan.
Kemudian yang ke-10 guys, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yang masif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan kesehatan. Hampir sama dengan poin nomor 9 tadi tentang sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam tersedianya sarana perawatan bagi pasien COVID-19 ini. Kemudian ditambahkan di bawahnya adalah melindungi yang paling rentan. Di antaranya yang paling rentan adalah masyarakat usia lanjut atau lansia. Berarti lansia berumur di atas 60 tahun. Kemudian masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit diabetes, stroke, ginjal. Itu akan memperberat kondisi ketika terkena COVID-19, dan ini harus dilindungi oleh negara, pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang menjadi keprihatinan di masyarakat jika new normal ini dilaksanakan. Contohnya saja bagi ibu-ibu yang punya anak usia sekolah, SD, SMP, mereka akan melepas anak-anak mereka ke sekolah. Karena kabarnya tanggal 8 Juni 2020 sekolah akan dimulai kembali. Jadi yang menjadi kekhawatiran para ibu-ibu atau orang tua melepas anak-anak mereka ke sekolah adalah apakah anak-anak tidak akan melepas masker mereka selama mereka pergi sekolah. Itu suatu yang mustahil. Anak-anak, sedangkan kita saja orang yang sudah dewasa banyak yang tidak mau memakai masker dengan berbagai alasan. Sesak nafas lah, belum dipakai masker sudah sesak nafas, nanti gara-gara masker matinya bukan gara-gara corona, begitu katanya kan. Anak-anak ini, semua orang tua ini sudah memberikan sosialisasi kepada anak-anaknya, memberikan bekal kepada anak-anaknya tentang tata cara pelaksanaan new normal berhubungan dengan COVID ini. Seperti nak cuci tangan pakai sabun ya, pakai masker ya, pakai hand sanitizer ya, tidak berkerumun ya. Yang namanya anak-anak, siapa yang bisa melarang? Sering kita menyampaikan sesuatu kepada anaknya ini karena mereka hobinya bermain, mereka sering lupa. Mereka tidak begitu tahu tentang ancaman ini. Apalagi ancaman ini tidak mereka lihat secara nyata. Sesuatu yang memberatkan bagi semua orang tua adalah ini salah satunya. Kemudian ada juga kemarin dilihat para pengajar yang bekerja biasanya naik sebuah bus menuju ke sekolahnya, dan bus yang dinaiki itu adalah satu-satunya bus yang sama setiap harinya, dan di dalam itu para guru tersebut berdekatan duduknya karena memang kondisi di dalam bus itu memang mengharuskan seperti itu, sehingga pengaturan jarak 1,5 meter minimal itu sesuatu yang mustahil. Jangan-jangan nanti gurunya inilah yang tertular lebih dulu daripada masyarakat lain karena mereka berdesak-desakan di atas bus tersebut. Jadi dengan adanya situasi seperti sekarang ini akan diterapkannya new normal, kita memang berharap satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dihindarkan dari wabah virus corona ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera virus corona ini dari muka bumi ini, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, tatanan kehidupan kembali normal. Itulah guys, beberapa hal yang bisa gue rangkum tentang penerapan new normal ini. Gue menyampaikan, Anda menilai, dan jika ada komentar yang ingin disampaikan, ide, saran, dan kritiknya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih guys sudah menyimak video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.